Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Andi Julianto. Kembali di sini kita belajar informatika, khususnya tentang algoritma dan pemrograman melalui PHP. Seperti yang kita tahu, kita perlu masuk ke website dan masukkan user sama passwordnya. Bisa masukkan email atau username ya. Setelah masuk nanti situ ada banyak latihan ya, nanti bisa dikerjakan latihannya. Dan di sebelah kanan di sini ada petunjuk kalau batas terakhir untuk mengerjakan latihannya. Kemudian untuk mengerjakan tugas kalian juga harus belajar secara langsung atau praktek ya. Di samping tadi saya kasihkan tentang teori atau dasar-dasarnya, namun yang lebih penting adalah praktek tentang PHP itu. Pertama kali kalian harus memiliki alat untuk membuat program. Alatnya apa saja? Jadi dicari di sini WAM server ya. Di situ kemudian di download, ada bagian download. Setelah di download kemudian diinstal Notepad++ ya. Ada di sini. Kita juga menggunakan yang online, Visual Code ya, Visual Studio Code. Nah, di sini Visual Studio Code. Saya tidak ingin menunjukkan cara menginstalnya. Saya kira itu nanti akan membutuhkan waktu yang lama. Yang online juga ada seperti yang kita baca di materi. Yang versi online ada banyak contoh pada bagian IDE-nya. Yang online ada Code Sandbox ya. Code Sandbox, Paiza, Cloud, Replit, dan banyak yang lain. Yang lain bisa pakai Paiza.io ini, Paiza.io ya. Bagian PHP ya, di sini Paiza. Di sini sudah dibuatkan file main PHP ya. Kemudian mengetikkan kode di situ. Halo dunia. Ya. Ini hanya menampilkan tulisan halo dunia. Sebagai dasar memang ada membuat atau menulis, kemudian membaca, contohnya untuk menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian. Kan untuk menghitung penjumlahan kalian harus memasukkan yang mau dijumlah apa saja. Urutannya pertama kan harus tahu yang dijumlah, misalnya X sama Y, berarti kalian masukkan X kemudian Y. Jadi menulis kemudian membaca data yang dimasukkan, yaitu X dan Y, baru dijumlahkan oleh komputer.
Jadi kalau menggunakan online ini tidak perlu menginstal web server tadi. Sekarang kita mau menggabungkan dengan HTML ya. Itu HTML, kodenya untuk kode PHP ini bisa di luarnya ataupun juga di dalam HTML ya. Contohnya ini untuk HTML. Lalu apa yang terjadi? Kan ini tampilannya seperti ini. Apa yang terjadi kalau yang kode PHP di atas saya ingin menampilkan number yang acak ya, menggunakan fungsi random antara angka 0 sampai 10 ya. Nah, di sini yang ditampilkan adalah echo your number. Ada dua ya, satu ini echo your number is, kemudian di sini ada fungsi yang kita mau panggil titik, yaitu fungsi number. Kita jalankan ya. Contoh misalnya kita sudah bikin file yang ada di folder PHP pada web server. Kemudian kita klik pada file tersebut. Filenya kita buat menggunakan Notepad++ sama yang kita buat tadi. Ya, di sini tampil dan tidak ada kodenya, tidak terlihat ya. Untuk melihat menggunakan inspect atau view picture. Nah, kodenya seperti ini. Sedangkan menggunakan ini inspect ya, di sini kodenya seperti ini. Sedangkan pada web seperti ini, webnya itu tidak bisa dilihat. Ini di web yang saya bikin ini menggunakan CMS Drupal, itu tidak bisa dilihat menggunakan ini. Yang bisa dilihat hanyalah kode-kode atau hasil output dari file PHP-nya. Itulah mengapa kita ketika lihat kodenya itu adalah hasil outputnya. Di sini hasil outputnya dari file PHP yang kalau dicontohkan adalah ketika menampilkan angka acak ini tadi, angka 6. Yang ini ketika diputar lagi, di refresh acak lagi dan seterusnya. File PHP ini yang kita pelajari sekarang dalam rangka nanti biar paham tentang membuat web dengan mempelajari pemrograman PHP. Jadi itu penjelasan pentingnya kita belajar file pemrograman PHP agar kita tahu bagaimana membuat website menggunakan PHP tadi, dan semoga tidak
bosan untuk belajar.